Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedaan orang pacaran dengan ta'aruf? Ini cinta yang terlarang. Orang pacaran, kalau naik motor, pegangannya macam perangko. Orang ta'aruf, kalau naik motor, pegangannya macam ransel. Apa bedanya? Kalau perangko hari hujan, lepas. Kalau ransel, hari hujan, makin kuat ikatannya. Nah, orang kalau baru pacaran atau ta'aruf, belum nikah, macam itu pegang tuh. Coba kalau sudah nikah. Wan, belum punya anak, masih pegang dua. Dah punya anak, pegang satu. Punya anak dua, pegang baju. Punya anak tiga, pegang celana. 4 anak, tak pegangan lagi. Tak tahu tadi mana jatuh istri tadi kan? Allah, betul-betul keterlaluan. Seharusnya makin banyak anak tuh pegangan makin kuat, bukan makin lemah. Nih tengoknya. Gimana? Dulu lagi pacaran makan kelapa 1 berdua atas nama cinta. Tak ada modal, bilang aja. Allah. Coba kalau antum sudah nikah, indah semuanya. Lam nura li mahabbataini mislu nikah. Tidak ada masa bercinta yang paling indah kecuali orang berkasih sayang setelah menikah. Suapan untuk istri itu pahala tau. Bayangkan bang, menyuapkan. Pernah ada antum lagi suap-suapan? Takut? Kadang-kadang mak cakap sebagian ibu-ibu nih, kita baru nak buat baik, dia bilang, bang, tak nak mati bang. Allah. Apa pasal dia nganggap kita nak mati? Apa pasal kau kata aku nak mati? Ya, abang lah 10 tahun nikah tak pernah macam ini bang. Tiba-tiba macam ini lagi. Takut saya bang uang terbiat, kata balik. Ini kau korban cerita zaman dulu. Tapi kalau korban sinetron, jangan-jangan ada simpanan abang ni nampaknya. Sebab menurut sinetron, kalau suami tiba-tiba berbuat baik, curigai, jangan-jangan ada simpanan. Gitu. Umpamanya lah nak. Antum ni balik ngaji ni ya. Semenjak ngaji ni mulai semangat lagi kan gitu tuh. Antum pergi beli martabak Mesir kan. Tahu nih istri dulu paling hobi nih. Lah 20 tahun nikah tak pernah beli martabak Mesir. Masa ngaji malam ni tak bisa juga beli lagi? Beli. Antum kasih istri kan. Bisa istri antum terkejut tuh. Martabak Mesir bang. Bukan gembira dulu. Dia jadi bingung. Ini abang ada apa bang? Kata dia. Ya, enggak. Baru balik pengajian tadi. Ya, terima kasih bang. Begitu dibuka. Bang. Martabak Mesirnya tak segi 4 lagi. Dek, Mesir lah kena demon dek. Jadi sampai ke martabak tak utuh lagi ya. Allah. Itu akibat demon dulu nampak. Sampai martabak pun nak kena cicang-cicang. Apa pasal Oke. Coba. Kalau menikah kena Allah, seharusnya makin cantik kan? Makin hubungan. Coba. Rahasia. Pernah ada antum suapan? Biasa aja suapan sama depan anak. Pernah ada antum duduk Rasulullah? Berapa umur ketika menikah Ummul Mukminin? 50 tahun lebih. Kadang-kadang Ummul Mukminin tidur di paha, Rasulullah tidur di paha Ummul Mukminin sambil mengulang bacaan. Pernah ada antum buat? Anak malu, baru nak tidur, ngulang juga. Baca qul huwallahu ahad. Kata ini orang rumah, bang, apa pasal dari tadi baca-baca ayat itu aja? Dek, ini pula cukup lah dek. Awak nak baca 3 kul tapi balik kul awal juga kata dia. Asal balik. Lumayan, tapi pernah tak kita buat? Ikhwan, ini kemesraan yang hilang dari keluarga muslim. Ana tunjukkan pada antum. Suatu ketika Ummul Mukminin, salah seorang Ummul Mukminin nak naik onta. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diletakkan Rasulullah pahanya. Lalu Ummul Mukminin memijak paha Rasulullah naik ke onta. Apa? Ummul Mukminin naik ke onta. Antum bayangkan kemuliaan Rasulullah kepada istri yang ia cintai. Sekarang anda mau tanyalah. Antum yang punya mobil, pernah tak buka mobil untuk istri antum? Ni nak masuk mobil ni? Tunggu deh. Buka. Silakan masuk deh. Pernah ada? Susah. Coba kalau ustaz berbuka
bisa berjalan. Pintu mobil antum bukakan, istri antum tak pernah antum bukakan pintu mobil. Allah ikhwan, yang dekat pada antum dulu lihat. Hah? Pernah ada ketika antum naik motor, istri mau naik motor, pernah ada istri antum manggil antum, "Mama sini dulu." Pakai helmnya, Mas. Sebelum dipakaikan poluan lebih baik saya pakaikan. Nah, indah. Itu dia, tapi ini tidak cuy. Makan-makanlah Mas, tidak makan ya sudah, terserahlah. Gimana? Ngomong, ikhwan, keluarga muslim penuh dengan kemesraan setiap hari. Hah? Setiap hari. Tak ada namanya bulan madu dalam Islam. Tak ada. Hari-hari penuh madu. Kalau kurang antum bawa madu. Madu kan ada dua, kan? Madu asli dan tidak asli. Kalau piring terbang, itu artinya madu asli. Antum bawa deh, ada madu. Telentang piring terbang. Asli itu madunya tuh. Tapi kalau diam-diam aja, enggak nih, madu biasa. Itu paling madu hutan, bukan madu kota. Tapi ingat kepada ibu-ibu juga. Poligami, ini yang kedua nih. Poligami adalah syariat Islam. Siapa yang membenci satu saja dari syariat Islam, dia bisa kufur keluar dari Islam. Maka kewajiban para muslimah adalah menerima hukum poligami. Ingat di kalimat anak nih, menerima hukum poligami, bahwa poligami itu adalah bagian dari syariat. Bagaimana? Sanggup atau tidak? Ini babnya lain. Jangan salah paham nih. Terima hukum, jangan membenci. Ini belum apa-apa lagi. Oh, abang nak nambah lagi ya? Hati-hati, kita benci kepada syariat, kita bisa kufur. Suamimu itu kalau tidak berpisah oleh dunia, maka dia pisah oleh kematian. Apa yang ingin kau pertahankan? Tetapi masalahnya ketika kita benci syariat dan kita jatuh kepada kekufuran, kita akan kekal dalam neraka. Maka itu terima syariat itu dengan senang hati. Terima. Oh, poligami, iya syariat. Sanggup dah? Babnya lain. Haji, semua kita wajib menerima hukum haji. Bahwasanya haji itu rukun Islam. Sanggup dah? Enggak. Sesuai kemampuan. Kalau nak naik haji menunggu kesanggupan, tengok tak? Haji rukun atau tidak? Poligami rukun atau tidak? Kenapa antum tak sabar untuk tak poligami, sedangkan naik haji saja antum ditunggu kemampuan? Poligami antum tak nunggu kemampuan. Macam wisata kuliner. Nak merasakan masakan Padang, nikah orang Padang. Orang Jawa, nikah orang Jawa. Banjar, nikah Banjar. Tak ada yang nak masakan, cerai. Apa? Pernikahan itu menodai. Tapi kalau betul-betul tak ada persoalan. Maka itu bagi wanita yang sudah dipoligami, apa yang gunanya untuk musuh-musuhi lagi? Awak sudah menerima? Maka di buku saya itu saya ungkapkan satu ungkapan, risalah madu kepada madu, wahai maduku, kata sang madu kepada madunya. Ya, engkau adalah orang yang ada di hati suamiku. Maka tidak sempurna cintaku pada suamiku kecuali aku juga menyayangimu. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan mempertemukan kita dalam ikatan madu ini kecuali untuk menjadi pasangan yang saling mendampingi suami kita. Allah tidak ingin kita mempertemukan kita seperti kucing dan anjing. Amat jauh dari maksud yang buruk. Maka dalam risalah itu saya tuliskan apa? Wahai maduku, dulu ketika sebelum engkau hadir di hadapanku, aku tidak pernah munajat kepada Allah. Tapi hari ini ketika suamiku memenuhi kewajibannya padamu, lalu aku gunakan waktuku untuk munajat kepada Allah. Barulah kurasakan berapa nikmatnya cinta kepada Allah. Itu pun setelah engkau hadir di tengah-tengah kami. Subhanallah. Tapi berapa banyak yang macam itu? Ya, itu maksud saya bukannya yang sudah. Lan nerima berkelahi, ada orang lan nerima tapi berkelahi juga. Tak berhenti, tapi lah sudah di madu. Apa gunanya antum madu? Minum madu dengan racun kecemburuan, itu bukan jadi obat, jadi penyakit. Maka itu madu itu jangan diminum dengan racun kecemburuan.
supaya dia jadi obat. Maka ini perhatikan ikhwan. Ummahat wajib menerima hukum syariat. Sanggup tak sanggup? Lihat kemampuan. Kalau antum juga laki-laki mau poligami, coba berpikir. Orang yang bijak, perhatikan ini. Tidak ada suami yang saleh yang takut kepada istri. Tidak ada. Tapi suami yang soleh yang pandai menghargai istri. Boleh jadi dia tidak poligami karena dia menghargai istrinya. Lihat Rasulullah ketika dengan Ummul Mukminin Khadijah. Menikah tak lagi? Poligami atau tidak? Tidak. Karena beliau menghargai Ummul Mukminin. Tapi boleh jadi poligami juga karena menghargai. Karena capek istri, kesian nengok istri capek, tak ada ini kerja, daripada pembantu datang ke rumah, lebih baik nikah lagi. Karena dia menghargai istrinya. Dua-duanya bisa dalam makna yang seperti itu. Ya? Tetapi jangan dijadikan bahan itu jadi bahan jelek, seolah-olah syariat Islam ini menghina wanita. Enggak, itu meninggikan. Kenapa laki-laki poligami, perempuan tak boleh poliandri? Ikhwan, kalau ada ayam banyak telurnya, jantannya satu, tahu orang itu telur ayam jantan mana. Tapi kalau ada ayam jantannya banyak, orang tak tahu ini telur ayam yang mana. Nah itu baru bab ayam baru tua. Ayam juga lagi jadi masalah. Ha? Ayam ini binatang paling malang nasib tahu. Ha? Coba antum lah. Pelu burung, ayam kampung kena bakar, kena sembelih. Padahal yang punya pelu burung, kenapa ayamnya ini salah? Wanita nakal di kampus, ayam kampus. Nah, cobalah antum tak pakai sepatu disebut kaki ayam. Capek nelurkan telur mata sapi, padahal telur ayam. Nasib Allah benar-benar. Tapi ayam tetap mempertahankan harga dirinya. Mana pernah ayam betina lewat depan ayam jantan buka paha? Antum tengoklah kalau ada. Kalau engkau ingin lihat pahaku, langkahi dulu mayatku. Wah, subhanallah, betul-betul harga dirinya walaupun sekilo 25.000. Namun untuk lihat pahanya saja, nyawa taruhannya. Wallah, betul-betul. Maka itu kita boleh makan ayam. Makan babi kita tak boleh. Kenapa? Sifat babi kan, kalau ada babi jantan, ada babi betina, datang jantan yang lain, babi jantan ini membantu jantan yang lain ngerjain betina. Itu sifat babi. Maka itu orang-orang yang makan babi biasanya tak punya rasa cemburu. Ayam, oh pencemburu tahu. Ini ayam jantan, ini ada betina, 4 betinanya. Datang jantan lain, oh antum masuk sini ya, berkelahi dia. Sampai tetes darah penghabisan, berkelahi. Pokoknya tak ada nak masuk-masuk seberang. Tengok tuh, maka kita makan ayam kan gitu. Ini bukan promosi masalah ayam ini. Tapi ini i'tibar, pelajaran di lingkungan kita itu, kawan. Perhatian.